Bosku, kita sepilkan untuk hasil cacahannya. Wow. Untuk cacahannya ini sangat lembut sekali bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Karya Mandiri Chopper. Oke bosku, untuk konten kali ini kita mereview sendiri ya untuk mesin chopper multifungsi tipe KC400. Mesin chopper yang multifungsi harganya sangat terjangkau bosku. Kita mulai untuk harganya tanpa penggerak di 1.600.000, kalau pakai penggerak 2.600.000. Untuk yang penggeraknya kita pakainya 7,5 HP, mereknya ini pakainya Asahimoto bosku. Nah, untuk spesifikasi dari mesin choppernya itu kita buka dulu ya, ini ya, kita bedah untuk mesin choppernya itu seperti apa dalamannya. Nah, ini baru saja saya potong ya bosku ya, karena tidak bisa membuka ini saking kuatnya untuk corong atas atau inputannya itu dari mesin choppernya ini kokoh bosku. Jadi untuk mesin choppernya ini dijamin tidak ada getaran sama sekali. Nah, ini kita sepilkan untuk dalamannya bosku. Untuk dalaman kita pakai 4 mata pisau, sistemnya baut bosku. Nah, untuk mata pisaunya kita pakainya ketebalan 6 mili ya. Ini sangat-sangat tebal untuk sebuah pisau dari bahan baja HSS. Lalu sistem baut fungsinya untuk apa? Sistem baut seperti ini. Ketika bosku untuk pisaunya itu sudah ketul atau kurang diasah, ini bisa dilepas ya, bisa dilepas tanpa melepas piringan. Jadi cuma melepas bautan sini, dilepas, nanti bisa digerinda ataupun diasah menggunakan batu. Nah, untuk piringannya ini kita sepilkan, piringannya kita pakai di 8 mili. Nah, 8 mili ya bosku ya. Jadi lebih tebal untuk piringannya. Lalu untuk diameter piringannya kita berada di 30 cm bosku. Nah, ini kita menyesuaikan untuk rangka dari mesin choppernya. Ini kan rangka standar ya bosku ya, jadi 30 cm. Bisa juga request bosku untuk piringannya itu dibuat lebih besar lagi. Nah, itu fungsi untuk piringan itu bisa tarik pakan sendiri ya bosku ya. Ketika bosku mencoper bahan-bahan, nah ini bahan-bahannya, nanti itu nggak usah didorong, nggak usah effort tenaga juga, langsung nanti ditarik sendiri sama mesin choppernya. Jadi juga lebih aman dalam proses pencacahan bahan-bahannya ya bosku ya. Lalu kita sepilkan juga untuk hammer. Nah, untuk hammernya kita pakai 10. Nah, ini fungsi dari hammer itu sebenarnya apa sih bosku? Nah, ketika bosku itu menggiling kayak kohe atau biji-bijian ya bosku ya, jagung, kedelai, habis itu janggal jagung. Nah, itu kan janggal jagung butuhnya kan gilingan ya bosku ya, masuk sarangan. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini bosku, tinggal dimasukkan ke sini, nanti tercacah dulu sama pisaunya. Nah, langsung nanti bisa tergiling. Nah, ini fungsinya gilingan buat memukul ya untuk bahan-bahannya tadi menuju ke saringannya, didorong gitu bosku. Nah, kalau pengaplikasiannya itu sangat-sangat simpel ya bosku ya. Jika pencacahan itu tinggal dibuka bosku, tinggal dibuka bagian corongnya seperti ini bosku. Nah, ini pencacahan ya, pencacahan ini kapasitasnya bisa di 700 kilo sampai 1 ton bosku. Tergantung bosku itu caranya menyoper itu betul apa salah. Nah, kalau penggilingan itu kapasitasnya sama bosku, 700 kilo sampai 1 ton. Tapi ini tinggal ditutup seperti ini ya, ditutup. Nah, ditutup seperti ini bosku, nanti bisa langsung melewati sarangan. Nah, setiap pembelian dari mesin chopper multifungsi, entah itu mesin chopper tipe KC400 ataupun mesin chopper tipe KC800 1000, yang itu 1000 itu kapasitasnya besar bosku. Nah, itu besok kita review ya. Besok kita review, kita uji coba seberapa cepat untuk mesin choppernya. Nah, itu gratis 2 sarangan. Untuk sarangan yang terpasang itu ada di 8 mili bosku. Nah, 8 mili. Ini untuk penggilingan yang agak kasar bosku. Tapi kalau pengennya itu lebih halus lagi, ini kita sediakan di ukuran 5 mili. Nah, untuk bentuk dari 5 mili itu seperti ini bosku.
Mas Mukit mana ini untuk sarangan yang ukurannya 5 mili. Oke, ini kita sepilkan bosku. Nah, ini bentuk dari mesin chopper yang baru diseteli untuk siap kirimnya juga. Ini nanti jam 5 ya Mas Mukit ya kirimannya ya. Nah, ini untuk saringan yang ukuran 5 mili bosku. Jadi lebih kecil lagi ya untuk lubangnya karena memang ukurannya beda kayak yang tadi 8 mili, yang ini 5 mili ya. Untuk perbedaannya itu segini bosku. Kita sepilkan sekalian. Nah, untuk perbedaan lubangnya ini bisa kita lihat ya. Lebih besar yang 8 mili daripada 5 mili. Nah, ini juga ready bosku. Ini ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini untuk sarangannya bukan 5 mili tapi ini 3 mili. Jadi bisa request ya bosku ya. Mau sarangannya itu 3 mili, 5 mili, 8 mili, bahkan 1 mili pun ada. Tapi harus kalau yang 1 mili sama 3 mili itu harus inden dulu bosku. Indennya tapi nggak terlalu lama. Mungkin sehari 2 hari kita cari untuk bahan-bahannya dulu di pabrik. Nah, ini kita kembali lagi untuk mesin choppernya. Ini kan tadi sudah kita sepilkan ya. Oh iya bosku, untuk fan belt ya, ini banyak sekali yang bertanya mungkin ketika membeli mesin chopper multifungsinya. Kan kalau belinya tanpa penggerak itu pasti tidak mendapatkan fan belt ya bosku ya. Nah, untuk fan belt ini 37 A37. Lalu untuk diesel ini minimal untuk mesin chopper itu 6,5 HP sebenarnya. Tapi kalau yang standarnya yang paling bagus itu 7,5. Kalau pengen lebih kuat lagi ya untuk penggeraknya itu bisa pilih 9 HP ataupun dongfeng. Nah, kalau yang seperti ini diesel bensin bosku. Tapi kalau yang dongfeng itu solar. Bisa juga request untuk dinamo bosku. Jadi untuk segala requestan mesin chopper di bengkel Karya Mandiri Chopper itu sangat-sangat bisa, sangat-sangat memungkinkan untuk jenengan semua itu request. Nah, ini kita langsung sepilkan juga untuk bahan uji cobanya. Ini kita pakainya full rambanan lagi bosku, tapi rambanannya ada yang berbeda. Ini ada reside beserta batangnya sekalian bosku. Biasanya kan kalau hewan itu makan untuk reside, itu yang dimakan cuma daunnya saja. Daun beserta tangkai yang kecil-kecil seperti ini bosku. Tapi kalau bahannya itu dicoper beserta batangnya sekalian, itu batangnya bisa dimakan juga bosku. Bisa juga untuk reside ini dijadikan silase. Nah, ini lanjut ke bahan uji coba yang kedua. Untuk bahan uji coba yang kedua ini ada rambanan kembang turi kalau bahasa saya ya bosku ya. Bunga turi. Nah, ini beserta batangnya sekalian. Nah, ini sama kasusnya kayak reside. Kalau yang dipakankan seperti ini tanpa dicoper, itu yang dimakan cuma dari daun-daunnya saja. Tapi kalau dicoper itu juga bisa dimakan untuk batangnya, meskipun batangnya keras. Tapi kalau hancur lewat penggilingan itu pasti nanti hasilnya halus bosku, bisa dipakankan juga ke ternaknya. Nah, ini kita langsung tanpa berlama-lama lagi kita uji coba untuk mesin choppernya seberapa cepat untuk mencoper kedua bahan ini. Ini kita mulai dari pencacahan reside, nanti kita sambungkan ke yang bunga turi ini tadi. Ini beserta batangnya sekalian ya bosku ya. Oke, langsung saja kita simak videonya, kita tonton videonya. Jangan di skip ya bosku ya. Nanti kalau di skip bosku semua tidak tahu untuk hasil pencoperannya seperti apa. Oke, simak video berikut ini.
Nah, tadi kan sudah kita uji coba ya untuk mesin choppernya. Ini kita lihat untuk hasil uji cobanya bagaimana. Ini kita sepilkan untuk fullnya terlebih dahulu. Kalau dari full gini kan teman-teman semua masih belum melihat ya, apakah hasil cacannya kasar atau halus. Ini bosku, kita sepilkan untuk hasil cacannya. Wow. Untuk cacarnya ini sangat lembut sekali bosku, bagus sekali. Untuk batangnya tercacah juga. Nah, karena untuk pisaunya ini kita pakai bahan baja HSS bosku, jadi sangat-sangat bagus ya untuk pisaunya, bisa mencacah batang-batangnya sekalian. Nah, untuk hasil cacarnya ini bisa dibilang halus ya bosku ya, karena untuk settingannya ini memang settingan halus bosku. Untuk pisaunya ini dimepetkan ke bagian inputannya. Nah, untuk penggilingan kita sepilkan juga ya. Ini ada yang lewat jalur penggilingan. Untuk yang jalur penggilingan ini bahkan lebih halus lagi. Nah, kalau reside ini bisa dipakankan ke ternak. Tapi kalau rumput odot yang bagian penggilingan itu tidak mau ya bosku ya, untuk hewannya atau ternaknya makan dari yang outputan gilingan. Nah, ini kan sudah kita uji coba untuk pencacahan reside beserta batangnya. Ini kita langsung untuk uji coba bahan yang kedua. Nah, ini lebih keras lagi ya bosku ya untuk batangnya, karena memang batang dari turi, bunga turi, kasturi ya kalau bahasa Indonesianya, itu memang lebih keras lagi daripada batang reside. Nah, ini kita lihat apakah pisaunya masih mampu untuk mencopper rambanan seperti ini. Nanti kalau tidak mampu ini langsung saya stop ya, saya tidak kontenin. Tapi kalau ini mampu langsung kita upload. Tunggu untuk mesin choppernya kita uji coba. Simak video berikut ini bosku. Oke bosku, untuk mesin choppernya sudah selesai diuji coba. Kita lihat dari hasil uji cobanya terlebih dahulu. Nah, untuk pencacahan tadi ada kembang kasturi ya, pohon kasturi. Tidak ada bedanya bosku. Saya memang ini tadi saya seteli untuk setelan sangat-sangat halus. Memang hasilnya seperti ini. Nah, kalau pengen request setelannya lebih kasar sedikit itu bisa bosku. Mau lebih kasar, mau lebih halus itu bisa. Karena memang
Untuk kadar halus dari hasil mesin chopper itu tergantung setelan dari pabriknya ya, atau setelan dari bengkelnya. Untuk bengkel Karya Mandiri, untuk tim penyetelan itu ada Mas Mukit ya bosku ya. Mas Mukit ini sangat ahli dalam proses penyetelan mesin choppernya. Sudah dijamin kualitasnya. Ini memang yang bagian dari penyetelan itu dipegang sama Mas Mukit. Ini kita kembali lagi untuk mesin choppernya. Nah, hasilnya tadi sudah tidak bisa dibedakan mana yang reside, mana yang ke bunga kasturi atau rambanan kasturi. Nah, ini kita bisa sepilkan sedikit bosku. Ini untuk bunganya. Ini bunganya tercacahnya seperti ini bosku. Tapi kalau daun-daunnya ini kita tidak bisa kita bedakan ya. Mana batangnya, mana daunnya. Nah, ini mungkin batang dari rambanan kasturi. Hasilnya tercacah dengan sempurna ya bosku ya. Nah, ini hewan ternak bingung ini, dimakan semua, bahkan sak batang-batangnya sekalian. Nah, untuk pemesanan mesin chopper seperti ini jelas sangat mudah. Bisa lewat link Shopee ataupun datang ke bengkel langsung, ataupun juga bisa kalau tidak punya Shopee, tidak ada waktu untuk datang ke bengkel, bisa lewat WA admin. Untuk WA admin nanti saya taruh di pojok kiri atas video. Nah, sebelum saya tutup untuk videonya, ini kita lihat dulu ya untuk pisaunya. Apakah pisaunya itu masih utuh buat pencacahan rambanan tadi. Nah, ini kita tengok masih aman satu. Lalu kita putar lagi bosku. Nah, ini berat. Nah ya, kalau berat seperti ini bisa di setelan panbeltnya itu dibuat kendor. Cara untuk mengendorkan setelan panbelt itu tinggal diputar ke arah kiri bosku seperti ini. Nah, ini tangan kiri saya bisa. Memang saya orangnya sebenarnya itu ngide bosku. Pakai tangan kiri saya memangan. Nah, ini seperti ini. Langsung untuk panbeltnya kendor kan. Nah, kalau panbelt sudah kendor, piringannya itu gampang sekali diputar. Nah, seperti ini bosku, masih aman semua untuk pisaunya. Nah, ini kualitas pisau dari Planner Baja SS itu tidak perlu diragukan lagi ya bosku ya. Memang sudah bagus untuk setelannya. Nah, itu tadi aman semua, tidak ada rompal, tidak ada yang patah ya. Nah, oke bosku, karena videonya sudah terlalu panjang, kita stop sampai di sini terlebih dahulu untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk update konten dari channel Karya Mandiri Chopper. Nah, ditunggu untuk video selanjutnya. Kita di next video akan ditemani oleh Mbak Sherly lagi bosku. Bagi yang kangen sama Mbak Sherly, nanti bisa komen-komen di kolom komentar ya bosku ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya ini sangat lembut ya bosku ya, bagus sekali.